Oh, Kak Abdul, siap. Siap, Abdul Haris. Satu pertanyaan buat Filda. Baik, Kapten. Ketika mengerjakan kaki pertama di calon DOB Kabupaten Mutong, calon DOB Kabupaten Mutong, baru Kabupaten Mutong. Sebagaimana yang sebelumnya disampaikan, sudah pernah hadir terakhir kali kunjungan itu Direktur Otonomi Daerah Bapak Safrizal. Kita pernah berkumpul di pasar sana, Pak, Pasar Taupa. Masih ingat Bapak yang pada saat itu hadir pertemuan di Pasar Taupa? Kita masuk dalam Ampres 22 atau amanat Presiden nomor 22 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di Ampres itu, Ampres 22, kita masih menggunakan hasil kajian Undang-Undang 32 tahun 2004. Kajian yang kita laksanakan itu tahun 2012. Dan menurut dari Pak Direktur pada saat itu, saya sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, saya di bawah kabaknya pada saat itu Bapak Fit Dewana yang sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Perizinan. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa hasil kajian Anda sudah tidak memenuhi syarat untuk pemekaran karena masih menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2004. Oleh sebab itu, di sini tim kajian akademis yang akan hadir itu akan menyesuaikan kembali sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014. Jadi kita semua sudah siap dengan segala fasilitas yang ada. Kita memiliki rumah sakit, perkembangan dari 2012 sampai dengan sekarang. Kita memiliki rumah sakit mohon maaf kalau saya salah ngomong, Pak, yang ada di Mutong. Kemudian fasilitas puskesmas hampir setiap kecamatan juga sudah cukup banyak, memadai, karena itu salah satu urusan wajib yang harus disediakan oleh calon otonomi baru, fasilitas kesehatan. Kemudian yang nantinya akan hadir tim yang tadi sudah disampaikan Ibu Alina bahwa ada 27 orang dengan tim akademisi dari UNTAD akan melihat perkembangan dari tahun 2012 sampai 2022. Nah, banyak yang isu yang beredar baik di wilayah saya sendiri maupun rekan-rekan kecamatan lain terkait dengan DOB. Kenapa, Pak, banyak DOB-nya kok pas pada saat dekat-dekat tahun politik namanya. Saya sengaja, Pak, mohon izin saya menyampaikan di sini, di tahun politik semuanya itu penuh dengan kepentingan politik. Ya, memang, Pak. Dalam hal ini kenapa saya bilang seperti itu? Presiden Joko Widodo tentunya pada saat menerbitkan moratorium pemekaran daerah, tentu beliau itu juga berpikir bahwa diberikan dulu moratoriumnya, jangan dulu mekar dulu, diberikan kesempatan dulu daerah untuk berkembang. Kita positive thinking, Pak, husnudonnya di situ. Nah, pada saat 10 tahun kemudian 2022 tahun ini muncullah ada semangat baru, informasi baru yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Alina dan Pak Ketua Pemekaran bahwa akan ada tim yang akan tinjau kembali perkembangan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pada saat moratorium, Pak, dibuka, kita sudah siap hasil kajian sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang 22 dari 22 kabupaten yang ada, berarti 2 kabupaten, calon di kabupaten ini yang sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang 20 lainnya kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu. Yang penting kita niat ikhtiarnya kita adalah pemekaran daerah khususnya di wilayah kita, Kabupaten Mutong. Kita sudah menyesuaikan dan tanpa ada hambatan apa-apa lagi, kita sudah tinggal satu langkah lagi, yaitu kajian akademis menyesuaikan lagi dengan Undang-Undang 23
tahun 2014 tentang otonomi daerah. Nah, itulah tim yang akan datang turun meninjau kemari, dan insya Allah mari kita dukung bersama-sama tim yang akan hadir bersama-sama dengan kita. Tentunya ini tidak bisa berbuat banyak, Pak. Kami camat tanpa dukungan rekan-rekan kepala desa, tanpa dukungan rekan-rekan BPD, dan tolong juga jangan jadikan isu DOP ini hanya untuk kepentingan pribadi. Kita bersama-sama di sini memperjuangkan. Tidak ada yang merasa di sini pahlawan, tidak ada, Pak. Semuanya kerja, semuanya juga capek, semuanya juga senang dengan apa yang dimiliki diberikan, dan semuanya di sini adalah pahlawan untuk Mautong. Dan tentunya ini nggak mungkin ditulis dalam bentuk prasasti terlalu banyak, Pak, karena semua bekerja dan berbuat untuk kepentingan kita bersama. Dan kami selaku camat juga mengharapkan kepada rekan-rekan kepala desa, dan kebetulan di sini hadir koordinator Abdesi Kabupaten, sedikit memberikan masukan kepada rekan-rekan kepala desa dan memberikan penguatan bagi rekan-rekan kepala desa. Kami butuh dukungan dari kepala-kepala desa, kami butuh dukungan dari rekan-rekan BPD, karena tanpa ada Bapak Ibu sekalian, kami bukan apa-apa. Oleh sebab itu, kami sebagai camat menghimbau dengan baik kepada semua rekan-rekan sekalian, sekali lagi, tolong untuk masalah DOP, janganlah kita jadikan bergunjingan. Tidak perlu kita gunjing-gunjingkan, kita jadi bahan cerita, ini untuk kepentingan ini, untuk kepentingan ini. Kita berkaca saja, Pak. Coba kita lihat kepentingan politik yang skala nasional. Pemerintah pada saat itu minyak goreng mahal dari 15.000 ke 52.000. Tiba-tiba redam sekarang, Pak, Ibu, gara-gara apa? Dibebaskan untuk mudik. Kan menjadi tanda tanya buat kita, Pak. Kebijakan tiba-tiba kok bisa mudik gitu. Bisa jadi, Pak, ini moratorium bisa dilepas pada saat ada kebijakan lain yang akan diberikan. Bisa saja, Pak. Dan pada saat itu dibuka kerannya, kita sudah siap dengan segala bentuknya, dan hasil kajiannya kita sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, kita yang ada di depan untuk pemekaran. Di tahun 2024, kancah politik yang Bapak Presiden Jokowi akan berakhir, tentu kita ikhtiar, bentuk ikhtiarnya kita adalah menyesuaikan kembali kajian akademis kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Ini yang, dan sekali lagi kami menghimbau kepada semua rekan-rekan kepala desa, perjuangan kita. Jadi kita bagaimana caranya Kabupaten Mautong ini bisa mekar di kemudian hari, anak cucu kita yang nantinya menerima manfaatnya. Amin. Itu saja sambutan dari kami, perwakilan dari camat-camat X Kecamatan Mautong. Kurang dan lebih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Abdesi Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili, dengan hormat disilakan. Dia pemekaran beserta anggota yang saya hormati Ibu Kapan PKAD, Bapak-bapak camat dan Ibu camat pada siang hari ini. Terima kasih kami mewakili. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, karena memang perjuangan pemekaran ini harus dibutuhkan. Perlu kita ingat, masih zamannya Pak Wabud. Perlu kita ingat, masih zamannya Pak Wabud. Pesimis sekaitan dengan pemekaran yang ada di Kabupaten Parigi Motong, termasuk Tomenyerai. Abdesi selalu mendukung, karena perjuangan ini adalah membutuhkan perjuangan kita bersama, membutuhkan semangat bersama, membutuhkan kerjasama untuk menuju suatu tujuan. Sekaitan dengan adanya tahun-tahun politik, kita sebagai pemerintah termasuk sebagai masyarakat jalan saja, Pak, karena semua butuh kepentingan. Kalau kita kepentingan kita niatnya baik, insya Allah pemekaran Parigi Motong, pemekaran Mautong bisa terwujud. Ini harapan kami. Apalagi kita sebagai pengurus Abdesi Kabupaten Parigi Motong menyuruhkan, ayo kita bergandengan tangan,
karena leadernya ini adalah di pemerintah desa, terutama kepala desa dan Pak Ketua BWD. Ayo kita dukung Ketua Pemekaran X Mautong, termasuk Temeniraya. Dan energi baru yaitu adalah Pemekaran Mautong. Ya. Ayo saya sampaikan dengan rekan-rekan semua. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Pemekaran yang memiliki semangat juang yang tidak terbatas nilainya, termasuk finansialnya. Ya, ini harus kita apresiasi. Kami Pak sebagai abdesi Kabupaten Parigi Motong tidak mengenal apabila kita juga diundang bersama-sama, abdesi akan sapikut dengan biaya sendiri Pak. Ya, karena memang kita sudah komitmen dengan Pak Ketua, apapun konsekuensinya kita sebagai pengurus abdesi Kabupaten Parigi Motong diajak berjuang, terutama demi kebaikan kita orang banyak, siap untuk dia sendiri. Karena memang itulah perjuangan sebagai organisasi, karena kita harus siap berjuang termasuk segala bentuk finansialnya. Ayo seluruh komponen muda di wilayah X Mautong kita satukan kekuatan, sama-sama kita dorong. Perkara ada moratorium atau mau dicabut moratorium itu perkara mereka di Jakarta. Perkara kita adalah kita siap untuk Mekar. Itu yang harus kita taruhkan nantinya. Sekira ini dulu